Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. First, let me introduce myself. My name is Aziza Haq and I'm from 40th class of English Education Department in Sultan Syarif Qasim Islamic State University of Riau. Today I want to present my presentation. So I want to talk about validitas, reliabilitas, dan tantangan. Yang pertama ada validitas. Metode kualitatif lebih tepat menggunakan istilah autentisitas daripada validitas, karena autentisitas lebih berarti memberikan deskripsi, keterangan, informasi yang adil dan jujur. Interpretasi harus berdasarkan informasi yang disampaikan oleh partisipan dan bukan karangan peneliti sendiri. Memvalidasi hasil penelitian berarti peneliti menentukan akurasi dan kredibilitas hasil melalui strategi yang tepat, seperti lewat member checking atau triangulasi. Metode kualitatif sebenarnya tidak menggunakan kata bias dalam penelitian. Penelitian yang menggunakan metode ini akan mengatakan bahwa penelitian tersebut sifatnya interpretatif dan bahwa peneliti haruslah membuat refleksi diri berkaitan dengan peranannya dalam penelitian. Bagaimana hasil peneliti menginterpretasi hasil. Ada beberapa teknik yang digunakan oleh metode kualitatif untuk menjamin akurasi dan kredibilitas hasil penelitian, yaitu triangulasi, member checking, dan auditing. Triangulasi data berarti menggunakan bermacam-macam data, menggunakan lebih dari satu teori, beberapa teknik analisa, dan melibatkan lebih banyak peneliti. Member checking berarti bahwa data hasil wawancara kemudian dikonfrontasikan kembali dengan partisipan atau pemberi informasi. Partisipan harus membaca, mengoreksi, atau memperkuat ringkasan hasil wawancara yang dibuat oleh peneliti. Sedangkan auditing menunjukkan peranan para ahli dalam memperkuat hasil penelitian. Jadi, auditing mengandalkan keterlibatan pihak luar dalam mengevaluasi atau mengkonfirmasi penelitian tersebut. Selain ketiga itu, hal lain yang menentukan validitas hasil penelitian ialah kredibilitas peneliti. Apakah peneliti memiliki pengetahuan yang cukup terhadap bidang penelitiannya? Apakah peneliti benar-benar punya kompetensi? Bagaimana peneliti menerapkan intelektual rigor? Apakah peneliti mempunyai integritas profesionalnya dan kompeten terhadap metodologi yang digunakan? Faktor lain yang menentukan kredibilitas peneliti adalah kualitas bahan pendukung yang digunakan seperti buku dan jurnal yang dapat memperkaya hasil dan menjamin kredibilitas hasil. Kemudian yang kedua ialah reliabilitas. Reliabilitas menunjuk kepada tingkat konsistensi bila penelitian dilaksanakan oleh peneliti yang lain atau oleh peneliti yang sama tapi tempat yang berbeda. Ada 3 macam jenis reliabilitas, yaitu quixotic reliability, di mana lingkungan penelitian dari observasi menghasilkan hasil penelitian yang tidak berubah. Kemudian ada diachronic reliability, di mana stabilitas observasi seluruh waktu. Dan yang terakhir ada synchronic reliability, yaitu kesamaan observasi dalam masa waktu yang sama. Pengukuran kuantitatif sangat cocok untuk menjamin reliabilitas hasil penelitian, karena objek yang diteliti cenderung tetap dan tidak berubah. Itulah salah satu ciri khas sebuah objek. Hal inilah yang menjadi masalah besar dalam metode kualitatif. Dalam metode kualitatif, kita dapat melihat aspek reliabilitasnya tergantung dari ketajaman observasi, analisis teks, interview, dan transkrip dari pembicaraan yang terjadi di lingkungan alamiah. Hal penting yang harus diperhatikan yaitu pertama tentang interview. Partisipan harus mengerti pertanyaan atas cara yang sama sehingga jawabannya dapat dikoding tanpa kemungkinan ketidakpastian. Ini dicapai dengan cara menguji bahan yang akan diwawancarai dan melatih pewawancara. Yang kedua ialah nilai kebenaran. Maksudnya ialah deskripsi dari pengalaman partisipan ialah benar seperti yang mereka alami. Dan yang ketiga, bahan hasil wawancara benar-benar sesuai dengan apa yang dikatakan. Hasil wawancara ini dapat dicek kebenarannya dengan mendengar kembali wawancara tersebut sehingga netralitas peneliti tetap dijaga. Reliabilitas dalam kualitatif juga berkaitan dengan observasi. Peneliti harus benar-benar menguasai lapangan, mengetahui persis apa yang terjadi di lapangan, serta mengetahui budaya yang diteliti. Yang terakhir ialah tantangan.
Metode kualitatif dalam penerapannya banyak mendapat tantangan. Tantangan terbesar datang dari para ilmuwan yang mengkritik metode ini, tetapi yang sebenarnya tidak memahami metode ini. Beberapa pertanyaan kritis yang diajukan oleh orang lain tentang kehandalan, keabsahan, dan keilmiahan metode ini. Masalah pertama ialah tentang apakah hasil penelitian kualitatif ini dapat digeneralisasi atau tidak. Tentu, latar belakang pertanyaan ini berkaitan dengan cara berpikir kuantitatif, di mana hasil suatu penelitian dapat digeneralisasi bila metode dan objek yang diteliti sama. Menjawab masalah ini, peneliti yang menggunakan metode kualitatif harus benar-benar menyadari bahwa sasaran penelitiannya adalah subjek yang sifatnya dinamis, bergerak, dan berubah setiap saat. Aspek dinamis subjek yang diteliti merupakan salah satu faktor yang meneguhkan bahwa hasil suatu penelitian kualitatif tidak dapat digeneralisasi karena coraknya khusus, unik, dan berubah setiap saat. Pertanyaan kedua ialah, apakah kehadiran peneliti akan berpengaruh pada partisipan? Ya, tidak disangkal bahwa kehadiran peneliti akan berpengaruh terhadap sikap subjek yang diteliti. Tetapi harus tetap dipegang bahwa peneliti harus mendapatkan data sealamiah mungkin. Memang jika peneliti memperlakukan partisipan sebagai subjek penelitian, maka mereka akan bersikap sebagai subjek penelitian. Dan pertanyaan kritis lainnya ialah, apakah metode ini benar-benar ilmiah? Dasar pertanyaan ini ialah objektivitas hasil penelitian. Seperti sudah diungkapkan sebelumnya, bahwa objektivitas hasil penelitian hanya dapat dijamin bila yang diteliti tersebut adalah objek atau diperlakukan sebagai objek. Metode kualitatif tidak meneliti objek tetapi subjek. Karena sifatnya subjek adalah dinamis, maka sulit untuk memberikan pengukuran kuantitatif. Tetapi harus tetap diingat bahwa ada cukup banyak kekayaan subjektif yang dapat diteliti, dimengerti, dan didekati secara ilmiah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.